Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang sangat kita hormati para alimul ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh, wabil khusus pengurus DKM Masjid Al-Ijtihad. Mudah-mudahan kita doakan semoga masjid ini semakin berkah. Mudah-mudahan masjid ini senantiasa terus istiqomah menghadirkan kebaikan, dan kita semua sebagai jamaahnya juga bisa dikuatkan untuk senantiasa memakmurkan masjid ini insyaallah. Yang sama kita hormati ayah, bunda, bapak, ibu, rekan-rekan, teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kelembutan hati, keringanan langkah, dan kemudahan untuk menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita tunaikan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kebiasaan ini, kemudian sholat subuh yang ramai seperti ini bisa kita istiqomahkan sampai husnul khatimah ya. Mungkin di awal saya ingin ingatkan dan juga menguatkan ayah, bunda, bapak, ibu sekalian, teman-teman untuk benar-benar memaksimalkan kesempatan terbaik di waktu subuh, di waktu pagi. Kenapa? Karena waktu pagi, wabil khusus waktu subuh ini adalah waktu yang istimewa dalam kehidupan kita. Satu, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka saat itu, di hari itu, dia sedang berada dalam fi zimmatillah, sedang berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hadirin, ayah, bunda, bapak, ibu, teman-teman sekalian ingin dijaga dalam kehidupannya, maka jangan pernah tinggalkan sholat subuh berjamaah di masjid ya. Karena orang yang sholat subuh khususnya berjamaah di masjid, maka dia sedang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau sekarang hidup kita gelisah, resah, galau, gak menentu, gak tenang, banyak pikiran, banyak persoalan, daripada kita pusing menyikapinya, salah satu jalan keluarnya adalah hadir sholat subuh berjamaah di masjid. Itu yang pertama.
Yang kedua, sholat subuh itu wabil khusus, ya, waktu di pagi itu terdapat keberkahan yang langsung didoakan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu SAW mendoakan khusus untuk umatnya yang mengisi kebaikan di pagi hari. Doanya diabadikan di dalam keterangan, kan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi, ya Allah, barik, berkahilah atau berikanlah keberkahan li ummati, kepada umatku, fi bukuriha, di waktu pagi harinya. Itu yang berdoa siapa? Yang berdoa siapa? Rasulullah. Kalau yang berdoa Rasulullah dikabulkan atau tidak? Pasti dikabulkan atau tidak? Coba bayangkan. Artinya, jika ada di antara kita yang melepaskan kesempatan di waktu pagi hari dengan menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia kehilangan doa dari baginda Rasulullah SAW. Hadirin, pengen nggak didoain sama Rasulullah? Pengen aja, pengen banget. Cius, mie apa? Ini yang kita semua pengen didoain oleh baginda Rasul, khususnya di pagi hari itu. Maka jangan lepaskan aktivitas kita untuk menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita, khususnya waktu subuh. Makanya orang yang sering mengisi pagi harinya dengan kebaikan, ketaatan, maka hidupnya berkah. Orang tua kita dulu, Pak, Bu, sering bilang, kan, nah, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki dipatok tetangga. Kalau ayam kan dikit matoknya, Pak. Iya kan, dulu Bapak waktu di kampung digituin gak pesennya tuh. Saya waktu di Garut itu, saya aslinya orang Garut gitu. Kata ayah saya almarhum, kata ibunda saya almarhumah, Hilman katanya, kalau bangun jangan kesiangan, nanti rezeki diambil orang, dipatok ayam kalau sering kali kita nggak dengar. Makanya kalau sekarang di antara kita pengen memperbaiki rezeki kita, maka pastikan kita menghadirkan kebaikan di waktu pagi hari kita. Karena rezeki itu, ya, rezeki itu salah satunya dibagikan antara waktu fajar dengan waktu syuruk, katanya. Jadi harinya seorang hamba dipastikan dibagikan rezekinya itu ketika waktu fajar dan waktu syuruk. Nah sekarang bagaimana mungkin kita pengen kebagian rezeki, tapi di jam-jam itu kita masih ngapain? Kita masih tidur. Begitu banyak orang yang melepaskan kesempatan terbaik di waktu-waktu itu. Nah yang ketiga, sholat subuh itu atau waktu di subuh hari itu adalah sholat yang bisa membedakan antara kita dengan orang munafik, antara kita orang beriman dengan orang munafik. Jadi kalau ada orang yang tidak menghadirkan sholat subuh berjamaah di masjid, maka boleh disampaikan bahwa dia adalah orang munafik. Karena kalau dia tahu begitu besarnya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan berangkat walaupun dengan cara merangkak. Pernah dengar keterangan ini, ya? Allahu Akbar. Kalau seandainya manusia tahu begitu luar biasanya keutamaan sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan memaksakan dirinya berangkat walaupun dengan cara merangkak. Ada satu kisah, kan, seorang sahabat yang buta matanya, tidak bisa melihat, kemudian bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah,
bolehkah aku tidak berangkat ke masjid? Apa jawaban Nabi? Hal sami'tan nida, apakah engkau mendengarkan azan? Itu pertanyaannya. Apakah engkau mendengarkan azan? Kemudian sahabat itu menjawab, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kalau telingamu masih mendengarkan suara azan, tidak ada alasan untukmu untuk tidak berangkat ke masjid. Allahu Akbar. Kecuali sakit ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu keutamaannya, bahwa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid akan dijaga oleh Allah. Orang yang mengisi hari-hari kebaikan di waktu subuh akan diberikan keberkahan. Dia akan semakin ditingkatkan imannya. Dan yang paling luar biasa, saat setelah sholat subuh itu, dia menghadirkan hal-hal lain yang barangkali jadi amalan dalam hidupnya. Contoh misalnya sedekah. Sedekah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita udah sholat subuh, kemudian kita ta'lim seperti ini, ada keterangan yang menyebutkan barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk sampai datangnya waktu syuruk. Duduknya ngapain Ustaz? Ta'lim, zikir, munajat, berdoa sampai datangnya waktu syuruk. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala sepulang dari itu semua seperti haji dan umroh sempurna. Jadi hari ini, pagi ini, ayah bunda, bapak ibu, jangan khawatir. Ketika kita duduk seperti ini setelah kita sholat subuh, maka kita insya Allah kita minta kepada Allah mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Coba Ahilman tanya, jamaah di sini siapa yang belum pernah berangkat haji dan umroh? Angkat tangan. Oke, sekarang ganti pertanyaannya. Siapa di antara bapak ibu yang pengen banget berangkat haji dan umroh? Pengen banget ya, angkat tangan ini. Amin. Insya Allah pulang dari sini Ustadz kasih hadiah umroh gratis, brosurnya. Brosur penting kan ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua dimudahin lah ya buat biasa berangkat haji dan umroh. Kemudian setelah dari sini Ustaz ngapain kita? Allahu Akbar, yuk kencengin infak sedekah. Boleh, biar makin luar biasa. Ada satu keterangan hadis ya. Jadi kata Nabi SAW, ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Tidak ada satu pagi hari dari harinya seorang hamba, bahasa gampangnya, ketika di waktu pagi setiap hari seorang hamba, malakani yanzilani, turun 2 malaikat. Jadi bapak ibu, ayah bunda, rekan-rekan sekalian, setiap pagi dalam kehidupan kita itu turun 2 malaikat. Berapa? 2. Allahu Akbar. Ternyata 2 malaikat ini berdoa kepada Allah. Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa. Doanya adalah, Allahumma, ya Allah, a'ti, berikanlah, munfiqan, kepada orang yang gemar berinfak, kepada orang yang berinfak di pagi hari tadi itu, kholafa, ganti yang lebih baik daripada apa yang dia infakkan. Itu malaikat yang pertama. Tapi ada doa malaikat yang kedua. Apa doanya? Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah, mumsikan, kepada orang yang pelit, medit, kopet, meregehese, buntut kasir, dan segala macamnya lah ya. Talafa, kebinasaan, kehancuran dari apa yang diberikan kepadanya. Nih,
Kalau hidup kita pengen lancar, pengen berkah, pengen dapat kemudahan, awali pagi hari kita dengan berinfak, bersedekah. Gak usah besar-besar, yang penting ikhlas. Allah itu lebih suka kita infak 1 juta ikhlas daripada 10.000 riya. Betul kan? Lebih senang 1 juta ikhlas daripada 10.000 riya. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Betul? Nah itu pasti atau Ustaz katanya. Udah selesai? Hah? Oh iya. Sampai jam berapa kita kajiannya? Jam 9? Baik. Bapak sampai jam 9, saya sampai jam 7 ya, selesai. Baik. Jadi ayo. Jangan sia-siakan hari-hari yang Allah berikan kepada kita kecuali untuk menghadirkan kebaikan. Dan kebaikan itu sudah kita mulai dari sejak pagi hari. Ya, Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, kita itu kalau sedang tahajud kan banyak permintaan ya, minta A, minta B, minta C dan segala macamnya lah gitu, minta dunia kebanyakannya. Kita lupa di waktu itu ada sesuatu yang harus kita benar-benar minta sama Allah. Apa itu? Minta diampuni dosanya di hadapan Allah. Ya. Jadi sebelum kita minta urusan dunia yang selama ini memusingkan pikiran kita, lebih baik kita banyak minta ampun dari dosa yang pernah kita lakukan. Karena kalau dosa kita udah diampuni, kalau kesalahan kita sudah diampuni, maka jangankan ayah bunda minta dunia, dunia itu akan merangkak datang kepada kita, dengan tertunduk lutut datang kepada kita. Makanya jaga sholat tahajud, kemudian banyak istighfar, kemudian nanti masukkan mau sholat subuh, ada sholat 2 rakaat sebelum subuh, Allahu Akbar. Disebutkan barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum waktu subuh, maka dia mendapatkan pahala seperti mendapatkan dunia beserta isinya. Maka tidak ada orang yang paling kaya, tidak ada orang yang paling berlimpah kehidupannya kecuali dia yang menjaga sholat 2 rakaat sebelum subuh. Setelah itu kemudian dia sholat subuh berjamaah ke masjid, kemudian dia talim, dia kajian, dia zikir sampai datangnya waktu syuruk. Setelah itu sejenak kemudian dia sholat 2 rakaat. Setelah itu dia infak sedekah, Allahu Akbar. Maka dia mengisi harinya dengan penuh kebaikan. Kalau seandainya usianya diselesaikan oleh Allah di hari itu, setidaknya dia sudah punya bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayah bunda, bapak ibu, tolong catat ini baik-baik ya. Kalau bapak ibu, ayah bunda, teman-teman sekalian masih diberikan usia sampai hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat 2 hal. Ingat berapa hal? Ingat 2 hal. Yang pertama, boleh jadi karena dosa kita begitu banyak sehingga Allah berikan kesempatan usia kepada kita agar di sisa usia ini kita banyak minta ampun kepada Allah. Itu yang pertama. Atau yang kedua, boleh jadi karena amal kita masih sedikit sehingga Allah berikan kesempatan usia agar di sisa usia kita saat ini memperbanyak amal kita. Itu aja. Maka nanti dia punya fokus. Apa fokusnya? Yang pertama, dia banyak minta ampun, banyak bertobat, banyak istighfar. Dia tidak silau dengan aib orang lain, tidak silau dengan kesalahan orang lain, tidak sibuk dengan dosa orang lain. Kenapa? Karena dosanya jauh lebih banyak dibanding dosa orang lain. Kan yang membuat hidup kita
tidak produktif karena apa coba? Karena sibuk dengan aib dan kesalahan orang lain. Betul apa enggak? Sibuk dengan masalah orang lain, sibuk dengan urusan orang lain, padahal kita masih begitu banyak dosanya. Dan yang kedua, fokusnya adalah setiap hari, setiap saat perbaikan, kebaikan, kebaikan, perbaikan, perbaikan, kebaikan. Tidak ada hari yang dia jalani kecuali perbaikan, kebaikan, perbaikan, kebaikan. Makanya coba ayah, bunda, teman-teman cek hari-hari kita. Saat jadi seorang suami, sudahkah kita menjadi suami yang baik atau belum? Terus belajar. Saat menjadi seorang ayah, belajar, sudah jadi ayah yang baik atau belum? Ibu juga begitu. Saat jadi seorang istri, sudah menjadi istri yang baik atau belum? Saat menjadi seorang ibu, sudah jadi ibu yang baik atau belum? Begitupun kita anak-anak nih, adik-adik. Bicara anak, sudah jadi anak yang baik belum bagi orang tua kita? Terus insya Allah, kalau kita memaksimalkan hari-hari tersisa ini dalam kehidupan kita dengan kebaikan dan perbaikan, mudah-mudahan kita semua kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah, wafat dalam keadaan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tingkat keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu menentukan bagaimana caranya kita menjalani kehidupan ini. Makin kita yakin kepada Allah, makin tenang kita hidup. Saya ulangi, makin yakin kita kepada Allah, makin tenang kita dengan hidup. Kalau ada di antara ayah bunda, bapak ibu yang bertanya, Ahilman, kenapa saya banyak gelisah? Kenapa saya banyak resah? Kenapa saya banyak galau? Satu jawabannya, kurang yakin ke Allah. Setuju gak kira-kira? Itu persoalan kita. Coba saya mau bertanya, bapak ibu, yang menghidupkan kita siapa? Tolong jawab yang kencang. Yang menghidupkan kita siapa? Yang mengurus kehidupan kita siapa? Yang menguasai kehidupan kita siapa? Yang memberi rizki kepada kita siapa? Yang mematikan kita siapa? Kalau bapak ibu tahu yang ngatur, yang ngurus, yang menguasai hidup kita adalah Allah, kenapa kita harus ragu, harus gelisah, harus kecewa, harus galau dengan kehidupan ini? Apa? Ustadz, tapi kan wajar kalau kita gelisah. Wajar. Yang tidak wajar adalah berlebihan dalam kegelisahan. Kalau udah berlebihan, ujungnya kita jadi mengecilkan hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Ustadz, kalau saya di PHK gimana Ustadz? Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Ya terus kalau di PHK gimana? Ya udah. Terus gimana coba kalau di PHK? Ya udah, berhenti, terima kenyataannya, cari kerjaan lagi. Tapi kan susah Ustaz, gitu kan? Gitu nggak jawabannya? Kita berhenti, kemudian di PHK, ya udah terima, berhenti, benerin yakin kita ke Allah, kan gitu? Sambil kita ikhtiar lagi. Yakin yang ngasih rezeki kita itu bukan perusahaan kita, yang ngasih rezeki kita itu bukan bisnis kita, yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Tugas kita apa? Ya usaha, ya ikhtiar, jangan diam, jalan terus, cari terus. Allah yang memastikan rezeki kita itu. Coba saya mau tanya ibu-ibu yang ada di sini, ibu, sayang sama suaminya apa enggak? Sayang aja, sayang banget. Ini jawabannya sadar kan ya?
Takutnya nggak sadar jawabannya ini. Baik, ibu yang ngasih rezeki sama ibu itu suami atau Allah? Pak, dengerin Pak ya. Insya Allah. Oke, sekarang kalau ibu yakin bahwa yang ngasih rezeki kita adalah Allah, tapi berapa banyak di antara kita yang senantiasa bergantungnya bukan ke Allah tapi ke suami kita? Betul? Ibu lihat, perhatikan, ada seorang istri yang kehilangan suaminya. Hari ini masih makan apa enggak? Masih makan kan? Masih hidup nggak kira-kira? Masih ada orangnya enggak? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita galau? Kenapa kita resah? Karena seringkali ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu udah kurang yakin ke Allah. Padahal dari peristiwa Isra Miraj, Allah sedang menunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwa sebesar apapun hinaan, cibiran ya, yang dihadirkan oleh kafir kepada dirimu Muhammad, tenang saja, karena akan selalu ada Allah bersama dirimu. Nah, ini penting banget nih Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus menanamkan di hati ini keyakinan yang kuat kepada Allah. Ini teman-teman nih yang belum nikah, ada nggak yang belum nikah? Yang mana yang belum nikah? Ini yang belum nikah nih, kelihatan ini. Nih teman-teman yang belum nikah, catat baik-baik ya. Jangan galau, jangan gelisah. Untuk Allah memberangkatkan baginda Muhammad dari Haram ke Aqsa, dari Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi dalam waktu semalam, itu sangat mudah. Apalagi cuman membolak-balikan hati seorang perempuan yang kamu cintai itu. Kalem aja. Kalau hari ini dia tidak mencintai kita, besok tidak mencintai kita juga. Kalau hari ini dia masih belum sama kita, belum mau sama kita, kita yakin ke Allah. Allah yang membolak-balikan hati ke kita. Kalau teman-teman hanya ngandelin paras, ya beginilah paras kita, pas-pasan. Kalau ngandelin harta, ada habisnya, betul? Kalau ngandelin jabatan, posisi pekerjaan, ada resign, ada PHK, ada pensiunnya. Tapi kalau teman-teman ngandelin Allah, datang di sepertiga malam, sholat tahajud, minta sama Allah, ya Allah, ini akhwatnya, ya Allah, ini akhwatku, taruh depan sejadah. Nah, biarin aja, biarin. Ya Allah, ini orangnya, ya Allah, minta ke Allah. Apa doanya? Ya Allah, jika dia jodohku, dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, gimana caranya ya Allah? Harus jadi jodoh saya ya Allah. Itu memaksa namanya ya. Jangan maksa doanya dong. Ya Allah, jika dia jodohku, dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, suruh minggir ya Allah, karena ngalangin jodoh-jodohku yang lainnya. Jadi di sini kencengnya ke Allah gitu. Kencengnya bukan ke ahwatnya, bukan ke kerjaannya, bukan ke parasnya, bukan ke penampilannya, tapi kemana? Ke Allah. Coba buka Quran surat Ali Imran ayat 26 sampai 27. Ini ayat yang tadi dibacakan juga oleh imam ketika berdoa ya, untuk semakin meyakinkan kita, semakin kuat kita tentang keyakinan kepada Allah bahwa yang mengatur urusan kita adalah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma, katakanlah wahai Allah, Malikal mulki tu'til mulka man tasha. Engkaulah ya Allah yang mempunyai kekuasaan. Engkau memberi kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan engkau mengambil kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasa'u
wa tuzillu man tasha'u. Engkau yang memuliakan orang yang kau kehendaki, dan engkau pun ya Allah yang menghinakan orang yang kau kehendaki. Biyadikal khair, ya, di tangan engkaulah segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh engkau ya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Engkau memasukkan malam ke dalam siang, engkau memasukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau yang menghidupkan dari yang mati, mematikan dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan engkau ya Allah yang memberi rizki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka, tanpa hisab, tanpa batas. Bapak Ibu, pulang dari sini tanamkan di hati kita bahwa yang mengatur segala urusan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah kita tanamkan, ketika kita berhasil tidak akan membuat kita sombong, ketika kita gagal tidak akan membuat kita putus asa. Saya ulangi ya, kalau kita dalam hidup makin besar keyakinan kita kepada Allah, makin yakin dengan Allah, maka saat kita berhasil tidak akan membuat kita sombong. Kalau kita gagal tidak akan membuat kita putus asa. Tidak akan. Saat kita mendapatkan keberhasilan, nggak akan bilang ini gara-gara saya, nggak akan. Saat kita sukses nggak akan bilang ini gara-gara saya, nggak akan. Saat kita mendapatkan karir puncak yang luar biasa, bahagia luar biasa, nggak akan bilang gara-gara saya, nggak akan bilang. Dia hanya akan bilang ini semua karena Allah. Masjid ini alhamdulillah jadi megah kayak gini, pengurus nggak akan bilang ini gara-gara saya. Kalau bukan ketuanya saya akan begini, kalau nggak ada saya nggak akan begini, nggak akan. Kita hanya akan menjawab kita sudah berikhtiar, tapi ini semua terjadi atas izin Allah. Lepas kesombongan, lepas ujub kita, lepas takabur kita, karena hakikatnya kita semua hanya dititipi oleh Allah saja. Begitupun seterusnya, saat kita gagal, saat kita sedih, saat kita terluka, saat kita sakit, saat kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita tidak pernah putus asa. Kenapa? Karena tugas kita hanyalah ikhtiar, hasilnya Allah yang menentukan. Nahnu bitakdir, wallahu bitakdir. Tugas kita ikhtiar, yang menentukan hasil siapa? Allah. Ini poin pertama. Yang kedua, dari peristiwa Isra Mi'raj kita harus semakin belajar untuk husnuzon kepada Allah. Untuk apa? Husnuzon. Ahilman, apa itu husnuzon? Husnuzon itu berprasangka baik kepada Allah. Bapak Ibu, kalau nih perhatikan, dalam hidup ini kalau kita mendapatkan yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Kalau kita dapatnya yang buruk-buruk, jangan nyalahin Allah, tapi nyalahin diri kita sendiri. Saya ulangi nih, kalau ada yang baik-baik itu datangnya dari siapa? Allah. Tapi kalau ada yang buruk itu datangnya karena kelakuan kita, karena ulah kita.
terjadi izin Allah, iya, tapi sebabnya karena kita. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jika engkau mendapatkan nikmat yang baik-baik, itu datangnya dari Allah, dan jika engkau ditimpa dengan yang sulit-sulit, yang susah-susah, yang buruk-buruk, famin nafsik, itu semua karena kelakuan kamu sendiri. Ayah, bunda, bapak, ibu, hadirin, ingat ya, kalau kita melihat kebesaran Allah itu harus dengan kacamata yang sempurna. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Ulangi ya, ahilman sekali, bapak ibu sekali, tidak ada yang kurang. Ayo, yang kenceng, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Ulangi lebih kencang, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang hanya diri kita saja. Ulangi dari awal, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang hanya diri kita saja. Ayah, bunda, bapak, ibu, demi Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan ke kita. Yang kurang hanya siapa? Diri kita aja. Ahilman, kita kurang apa? Kita ini kurang dikasih nikmat, kurang syukur, dikasih ujian, kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin mohon maaf kurang ajar. Jelas? Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang cuman kita aja. Jadi gimana Ustaz kalau kita melihat dengan semua kebaikan Allah, dengan kebesaran Allah, maka kita harusnya husnuzon terus menerus kepada Allah. Gimana caranya husnuzon Ustaz? Gimana caranya husnuzon? Kalau dikasih kebaikan kita husnuzon biasa, iya. Tapi sekarang gimana caranya? Bunda, ayah, saat dikasih kesedihan, saat dikasih kesulitan, saat dikasih sesuatu yang tidak menyenangkan, kita tetap husnuzon ke Allah. Gimana caranya? Satu, yakin, pasti semua yang Allah berikan untuk kita itu yang terbaik. So, mulai hari ini, apapun yang Allah kasih, kita harus jawab, ini yang terbaik dari Allah. Para suami ketika punya istri, bagaimanapun cerewetnya istri kita, bagaimanapun kurangnya istri kita, bagaimanapun gak jelas bentuknya istri kita, misalnya bagaimanapun keadaannya, katakan hari ini, dialah istriku yang terbaik yang Allah berikan kepadaku. Clear? Betul apa enggak? Ibu juga sama, istri juga sama. Mulai hari ini, segimanapun keadaan suami kita, halo, ya, seabstrak apapun wajahnya, udah jelas maksudnya, seabstrak apapun wajahnya, sekurang apapun duitnya, sekeras apapun ngajarnya, kita harus yakini bahwa dialah suamiku yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Nah, anak-anak kita nih, bagaimanapun keadaan anak-anak kita, maka husnuzon kepada Allah. Kerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, keadaan kita, apapun itu, yakini itu adalah kisah terbaik yang Allah berikan kepada kita. Positif, mulai hari ini mikirnya positif, baik sangka,
mikir positif, hidup jangan dibawa susah. Yang seringkali membuat hidup kita susah bukan keadaannya, tapi kitanya. Setuju apa enggak? Betul apa betul? Yang bikin susah itu bukan keadaannya, kita. Coba ibu, saya mau tanya, ibu, kalau suami kita penghasilannya 10 juta senang apa enggak? 10 juta senang apa enggak? Sekarang naik gaji 20 juta senang apa enggak? Bulan depan suami kita di PHK, gak punya gaji, senang apa enggak? Dikasih 10 senang, 20 senang, bulan depannya di PHK, senang apa enggak? Tuh, lihat. Kalau ibu yang husnuzon, maka apapun keadaannya tetap senang, karena dia melihat sisi lain yang barangkali dia belum paham. Contoh misalnya, boleh jadi suami kita tuh berhenti kerja, ini kesempatan terbaik untuk mulai usaha, kesempatan terbaik untuk mulai bisnis, kesempatan terbaik untuk cari peluang yang lain. Kenapa itu bisa ketahuan? Karena husnuzon, mikirnya yang baik-baik. Tapi kalau mikirnya susah, di PHK, itu yang bikin stroke tuh. Betul apa enggak? Itu yang bikin susah. Cicilan panci, bayar SPP, udah resah. Doa enggak, sholat lupa, baca Quran kagak, ujungnya apa? Khawatir. Nyalain siapa? Nyalain suami. Padahal mohon maaf, istri bu, istri nih, suaminya enggak ridho aja sama istrinya, punten mohon maaf, surga baunya tidak akan bisa dicium oleh seorang istri. Jadi gimana Ahilman? Jadi gimana caranya? Kalau suami kita lagi kurang, sama ibu jangan ditinggalin, jangan diomelin, dipeluk. Ketika dia bilang, bunda, iya ayah, bunda, iya ayah, bulan ini ayah gajinya 10 juta. Alhamdulillah. Peluk. Bulan depan, bunda, ayah naik gaji jadi 15 juta. Peluk. Bulan depannya lagi, bunda. Agak mikir di sini. Bunda, ayah dapat surat. Surat apa? Kenaikan pangkat? Bukan. Surat harus dirumahkan. Nggak jadi. Nggak boleh begitu bunda. Harusnya saat suami kita terpuruk, peluk, set, bisikin di telinganya, kamu mikir apa enggak gitu. Dipeluk, dibisikin, ayah sayang tidak usah sedih, ada Allah, gitu dong. Wih, kata suaminya, ini bunda ngomong nyadar begini katanya. Ini bener bunda, bener ada. Jadi gimana? Husnuzon. Jadi yakin aja dulu ke Allah. Terus yang kedua, apalagi yang bikin kita husnuzon? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin husnuzon ke Allah, Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Betul apa enggak? Makanya mohon maaf nih, jangan sibuk membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain, karena masing-masing orang punya masalah. Betul apa betul? Setuju apa setuju? Coba bunda lihat, ayah lihat, Ahilman punya masalah apa enggak? Nah, itu masalah bunda, sibuk dengan masalah orang lain. Saya tanya ada masalah, ada banyak. Nah, itu masalah bunda, sibuk dengan masalah saya, itu namanya. Yakin aja, kenapa hari ini kita diuji seperti ini? Karena Allah tahu
pundak dan tubuh saya kuat untuk menerima ujian seperti ini. Ibu, kenapa ibu punya suami yang kayak di rumah hari ini? Karena suami ibulah yang kuat jadi suami untuk ibu. Kalau saya barangkali nggak kuat. Coba ibu, mohon maaf saya mau tanya, ibu punya suami kayak Ahilman, mau apa enggak? Saya nggak mau gitu. Berat, Bu. Begitupun juga saya barangkali berat punya istri seperti ibu. Kenapa ibu dijodohkan dengan suami ibu dengan ibu? Karena Allah tahu boleh jadi pundak dan tubuhnya kuat untuk menerima apa yang terjadi pada hidupnya. Makanya kata guru saya, Hilman, jangan minta dikecilkan masalahmu, mintalah dikuatkan tubuhmu. Saya ulangi ya, ini adik-adik saya nih, teman-teman saya nih ya, jangan minta dikecilkan masalah kita, tapi minta apa? Dikuatkan diri kita. Karena seseorang yang dikasih masalah besar, itu tandanya dia sedang direncanakan untuk menjadi orang besar. Orang yang sedang direncanakan menjadi besar, tidak mungkin ujiannya kecil. Pasti ujiannya besar. Kalau boleh sedikit cerita, saya tidak pernah menyangka hari ini bunda ayah bisa ada di depan ayah bunda seperti ini gitu. Bisa mungkin bapak ibu sering lihat di televisi gitu ya, di TVRI, di MNC TV. Kalau boleh flashback ke belakang, kayaknya nggak pernah nyangka kita orang susah, orang kampung, orang desa, anak yatim piatu, saya percaya bahwa semakin berat ujian yang diterima, maka semakin besar pahala yang akan diterima juga. Makanya adik-adikku, adik-adik saya, teman-teman saya yang millennials, kalau anda hari ini sedang capek, sedang lelah belajar, jangan putus asa. Karena siapapun yang lelah dalam belajar, dia akan mendapatkan manisnya dari hasil belajar itu. Memang hidup ini kudu capek, kudu lelah. Kalau mau istirahat nanti di surga aja. Kalau di dunia ini memang harus apa? Harus capek, harus lelah. Dan kita harus melihat ini sebagai bentuk kebaikan yang Allah berikan. Jadi kalau bapak ibu dikasih masalah, dikasih ujian, ya, husnuzon sama Allah. Kenapa kita yang dikasih masalah begini? Karena Allah tahu kita sanggup dan kita mampu. Dan kita harus yakin yang ketiga, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Santai aja, badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti, jomblo pasti menikah, nyantai aja ya. Hidup ini nggak akan seterusnya menangis, nggak akan seterusnya sedih, pasti ada bahagia juga. Husnuzon sama Allah, husnuzon. Ibu saya itu almarhumah ya, bapak ibu punya tingkat husnuzon yang luar biasa. Boleh sedikit saya cerita ya. Jadi ibu saya itu dulu waktu di akhir hidupnya itu punya penyakit stroke ringan. Jadi sebelah kanan atau sebelah kiri kurang sempurna secara pergerakannya. Di antara kebiasaan ibu saya itu kalau makan itu disuapin. Nah, satu kali ketika saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, kemudian saya menyuapi ibu saya. Nah,
Ada ibu saya sering nonton ceramah di televisi. Jadi ibu saya itu kalau subuh ya, kalau pagi itu sering nonton ceramah di televisi. Satu kali pernah saya suapin ibu saya, kemudian kata ibu saya, Iman, saya dipanggilnya Iman kalau di rumah itu. Iman, nanti mama bakal nonton Iman ceramah di TV kayak Ustadz itu. Terus waktu itu saya jawab, kayaknya nggak mungkin mah, orang Garut gitu ya, gimana caranya ke Jakarta kayaknya nggak pernah kebayang gitu. Terus ngelihat kondisi ekonomi keluarga juga rasanya nggak mungkin gitu. Kata ibu saya, jangan begitu katanya. Kalau bahasa Sundanya gini, ulah kitu, cenah aminkeun we. Nah, itu bahasa orang tua dulu ya. Jangan begitu, aminkan saja kata. Saya bilang amin. Dan itu berkali-kali. Almarhumah ibu saya itu senang nonton zikir ceramahnya Ustadz Arifin Ilham almarhum. Senang. Sama nonton yang pengobatan itu Ustadz itu ya, Ustadz Danu gitu dia di TPI dulu ya. Kan dulu ada Ustadz Yusuf Mansur, ada Ustadz Arifin kan bergantian tuh setiap pagi subuh itu kan di TPI itu gitu. Nonton. Allahu Akbar. Ya hari ini izin Allah, takdir Allah, Allah kasih kemudahan, anaknya bisa ada di televisi. Banyak orang yang nanya gimana caranya Ustaz bisa masuk di TV bla 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 bla, walaupun belum terlalu banyak gitu ya. Saya bilang wallahu a'lam bishawab. Tapi saya percaya ini bukan karena pinternya saya, bukan karena hebatnya saya, bukan karena cerdasnya saya, karena saya memang tidak punya itu semua. Tapi saya percaya ini semua karena husnuzonnya ibu saya, karena doanya ibu saya. Satu kali ibu saya tuh pernah dapat kado sejadah, gambarnya Ka'bah. Di antara kebiasaan ibu saya suka baca talbiyah kalau setelah selesai sholat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Terus saya tanya ke ibu saya, Mama kenapa kalau habis sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, iya man, Mama teh pengen banget berangkat lagi ke Baitullah. Jadi dulu ibu saya pernah berangkat ke Baitullah, tapi waktu di sana sibuk ngurusin ayah saya, karena ayah saya itu almarhum sudah mulai pikun gitu, sudah mulai sudah mulai pelupa gitu. Jadi ibu saya banyak ngurusin ayah saya gitu. Dan sampai kata ibu saya pengen banget berangkat lagi umroh atau haji gitulah. Sampai kata ibu saya, ya pengen banget. Terus saya tanya, Mama kenapa nggak berangkat lagi? Ya kan nggak ada uangnya, katanya nggak punya uang. Sampai kata ibu saya, kalau Mama nggak sempet berangkat ke Baitullah, ini kalimatnya nih, kalau Mama nggak sempat berangkat lagi ke Baitullah, Mama doain ya, dipegang pipi saya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Saat ini, tentu sebelum pandemi kemarin gitu ya, alhamdulillah izin Allah kita bisa berangkat umroh bolak-balik setahun 4 kali 5 kali, karena saya jadi pembimbing haji dan umroh di salah satu travel. Kenapa ini bisa terjadi? Boleh jadi alasannya karena ada husnuzon terbaik dari ibu saya terhadap kejadian yang menimpanya.
Hari ini izin Allah saya ada di TV, tapi saya sedih. Sedihnya adalah ibu saya belum sempat nonton saya di televisi, karena ibu saya sudah dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kadang suka mikir, kalau seandainya ibu saya masih ada, mungkin saya akan bawa ke studio, ibu saya nonton di situ, ibu saya pengen liatin anaknya. Saat ini kita bisa berangkat haji dan umroh gitu. Sisi lain saya juga sedih, karena saya tidak bisa menggenggam tangan ibu saya, ayah saya untuk bisa berangkat ke Baitullah, karena ibu saya sudah dipanggil usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poinnya adalah ibu, bapak, ayah, bunda dalam hidup ini harus menghadirkan sikap husnuzon ke Allah. Kita tidak pernah tahu kapan Allah memberikan balasan atas sikap husnuzon kita. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi boleh jadi nanti. Boleh jadi nanti. Makanya sekarang ibu bapak kalau punya anak, tetap husnuzon dengan anak kita. Boleh jadi anak kita itu akan sesuai dengan harapan kita, mungkin saat kita nanti sudah tiada. Terus doakan, terus hadirkan kebaikan. Yang ketiga, poin hikmah yang bisa kita ambil dari Isra Mi'raj adalah mengajarkan kita untuk berserah diri, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Isra Mi'raj kita tahu ya, perintah yang dihadirkan adalah perintah sholat. Maknanya sholat itulah yang bisa menguatkan kita, sholat itulah yang bisa menenangkan kita, sholat itulah yang bisa menunjukkan jalan keluar kepada kita, sholat itulah yang bisa menghadirkan kebaikan dalam hidup kita. Bapak ibu, ayah bunda, teman-teman sekalian, kalau kita ingin hidupnya baik, perbaiki sholat kita. Kalau kita ingin hidupnya baik, hidupnya benar, hidupnya lurus, perbaiki sholat kita. Karena sholat itulah yang akan memperbaiki kehidupan kita. Betul. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sebuah bangunan, kalau tiangnya roboh, apa yang terjadi? Hancur. Ingat, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab nanti di yaumil qiyamah adalah salat. Jika salatnya benar, maka amalnya benar. Jika salatnya buruk, rusak, maka rusak amal. Perbaiki salat. Dan orang yang bisa menjaga salat adalah orang yang sabar dalam hidup. Ibu bapak, selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Kalau kita hidup udah mau diuji, jangan hidup, karena ciri hidup adalah diuji, ada ujian. Makanya teman-teman sekalian, dalam hidup ini kita harus sabar dengan ujian itu. Benar. Mau sholat tahajud tiap malam, kudu sabar. Sabar apa? Sabar nahan ngantuk, sabar nahan dingin, sabar nahan malas. Betul apa betul? Mau sholat subuh tiap hari ke masjid, kudu sabar. Mau duha tiap pagi, kudu sabar. Mau puasa sunnah ketika bulan Syaban hari ini, kudu sabar. Semua harus sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat. Teman-teman, lihat teman lain pacaran, kita enggak, sabar.
Ustadz, yang lain mau malam mingguan keluar, kok saya mah enggak ya? Sabar. Bukan yang gak laku, memang gak ada yang mau sama kita. Bukan gak laku Ahilman, kita memilih untuk menikmati pacaran setelah menikah. Ustadz, boleh nggak pacaran? Boleh. Kapan? Setelah menikah. Nikmat banget. Kalau pacaran sebelum menikah hanya menyiapkan hati untuk dikecewakan. Catat status tuh. Catat. Nanti aja. Setelah jelas, pasti halal, jodohnya ada. Bismillah. Sabar. Ustadz, yang lain pada apa itu? Apa coba? Kita enggak, bukannya enggak mau, pengen banget, pengen nyoba banget, tapi kita enggak. Kenapa? Sabar. Kita memilih nikmat yang sesungguhnya nanti di surga. Sabar dalam meninggalkan maksiat, harus sabar, termasuk sabar dalam menghadapi musibah, cobaan. Sabar. Ustaz, apakah sabar ada batasnya? Tidak. Yang seringkali membatasi sabar adalah kitanya. Kalau sabarnya nggak ada batasnya. Sampai kapan kita sabar? Sampai kita wafat, kembali kepada Allah. Ujian hidup dunia pasti ada, di alam barzah, alam kubur ada juga. Tenang, semuanya selesai ketika nanti kita sudah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak, sayang, bapak, ibu, ayah, bunda, teman-teman sekalian, hidup ini butuh kesabaran. Dan percayalah, selama kita bersama Allah, dengan Allah, taat ke Allah, menjalankan perintah Allah, maka tidak akan ada yang harus kita khawatirkan dalam kehidupan ini, karena kita bersama dengan Allah. 3 poin hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. 1, meyakini kebesaran Allah. 2, husnuzon kepada Allah. Dan yang ketiga, minta tolong, berserah diri hanya kepada Allah. Ibu, bapak, teman-teman sekalian, jangan terlalu berharap kepada manusia. Capek. Apa? Capek. Jangan terlalu bersandar kepada manusia. Capek. Berharaplah kepada siapa? Allah. Bersandar kepada siapa? Allah. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Saya ulang ini. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Ya. Yang seringkali membuat kita kecewa karena apa? Karena berharap kepada manusia. Mudah-mudahan setelah dari sini kita makin yakin, makin kuat, pikiran kita juga baik, omongan kita juga baik, hati kita juga baik, karena semua kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, aminkan dalam hati doa-doa yang coba kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim,
Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, sayangi kami semua dengan kasih sayang-Mu, cintai kami semua dengan rahmat-Mu, ridhoi pertemuan kami pagi hari ini ya Allah, berkahi semua ilmu yang kami dapatkan pagi ini ya Allah, menjadi ilmu yang membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, duhai Allah yang maha mengampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah, ampuni semua dosa yang pernah kami lakukan, ampuni semua maksiat yang pernah kami kerjakan, ampuni semua kesalahan yang pernah kami perbuat dalam kehidupan kami, semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Dosa mata dari pernah melihat yang haram, dosa lisan dari pernah berbohong, berdusta, ingkar janji, sumpah serapah, fitnah, sering gibah. Dosa tangan dari pernah mengambil yang haram, dosa perut dari pernah masuk makan minum yang haram, dosa kaki dari pernah melangkah ke tempat maksiat. Mohon maaf. Dosa kemaluan dari mungkin ada yang pernah berzina ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ampuni kami jika pernah ada yang durhaka kepada orang tuanya, pernah menyakiti hati orang tuanya, pernah melukai perasaan orang tuanya, pernah mengecewakan hati orang tuanya. Jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah, ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah, ampuni kesalahan dosa anak cucu keturunan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Mungkin karena banyaknya dosa kami, persoalan datang silih berganti dalam kehidupan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, siapapun di antara kami pagi ini yang sedang punya kesulitan, yang sedang punya masalah, yang sedang punya persoalan, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, berikan ketenangan kepada kami, tunjukkan jalan keluar terbaik atas semua masalah hidup kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, beri sisa usia hidup kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi rumah tangga kami ya Allah, berkahi pekerjaan kami ya Allah, berkahi usaha bisnis dagang kami ya Allah, berkahi masjid kami Al-Ijtihad ini ya Allah, berkahi dakwah kami ya Allah, berkahi sisa-sisa usia kami ya Allah, dalam ketaatan kepadamu, dalam kebaikan kepadamu, dalam ibadah khusyuk di hadapanmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami keyakinan mendalam kepadamu ya Allah, hati kami bisa husnuzan kepadamu ya Allah, kuatkan sabar kami ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa menjaga sholat ya Allah. Allah, sebentar lagi kami akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kami mohon kepadamu ya Allah, sampaikan kami semua ke bulan Ramadan, sampaikan kami semua ke bulan Ramadan, sampaikan kami semua ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallim lana Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala ya Rabb ya Rabb. Izinkan kami semua berjumpa dengan bulan suci Ramadan
Izinkan Ramadan kami tahun ini lebih baik daripada Ramadan kami yang sebelumnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Rabb, jaga kami semua ya Allah, lindungi kami semua ya Allah, sehatkan kami semua ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, kabulkan doa-doa kami ya Allah, ijabah semua permintaan kami ya Allah, dan berikan yang terbaik atas semua permintaan kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.